Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kali ini saya Anggraini Winmawidiatanaya, NIM 223141023 kelas PGMI 5A akan memenuhi tugas tengah semester, yaitu presentasi materi sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, ada asal-usul IPS. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk di Indonesia. Yang ketiga, implementasi IPS dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, ada asal-usul IPS. Bagaimana sih asal-usul IPS? 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 Secara historis, IPS muncul di negara-negara barat sebagai upaya untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai fenomena sosial. Sebelum IPS terbentuk sebagai bidang studi yang terintegrasi, setiap disiplin ilmu sosial berkembang secara terpisah. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, semakin kompleksnya masalah sosial, mulai muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami masyarakat. Hal ini melahirkan IPS sebagai upaya untuk memadukan berbagai bidang ilmu dalam satu kesatuan yang lebih terpadu. Ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan singkatan IPS atau Social Studies pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1827, tepatnya di kota Rugby. Tujuan dari lahirnya IPS adalah untuk merespon dampak negatif yang timbul akibat revolusi industri yang saat itu membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tentunya. Fenomena industrialisasi yang berkembang pesat menciptakan berbagai permasalahan sosial, seperti contohnya eksploitasi pekerja, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Konsep IPS ini didesain untuk memfasilitasi proses meminimalisasi, yaitu upaya untuk memulihkan nilai-nilai kemanusiaan yang mulai terkikis akibat dampak industrialisasi. Setelah muncul di Inggris, konsep IPS lalu menyebar ke Amerika Serikat, di mana IPS menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Latar belakang utamanya munculnya IPS di Amerika ini adalah karena adanya konflik sosial yang ditimbulkan oleh keberagaman ras, seperti konflik antara ras Indian, kulit putih, dan kulit hitam. Bahkan, konflik-konflik ini menimbulkan ketegangan horizontal di masyarakat, dan IPS diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk di Indonesia? Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk di Indonesia? Selanjutnya,
Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk di Indonesia? Selanjutnya, apa saja faktor berikut adalah latar belakangnya. Pada tahun 1827, situasi masyarakat di Inggris ketika industri modern baru berkembang memiliki kemiripan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan kemajuan industri yang cepat, tanda-tanda dehumanisasi mulai terlihat di Indonesia. Beberapa indikator yang menunjukkan kemiripan tersebut meliputi tingginya angka kejahatan seperti perampokan disertai pembunuhan, kurangnya perlindungan bagi kaum buruh, serta berkembangnya individualisme di kota-kota. Perdagangan manusia yang memperlakukan pencari kerja sebagai objek. Semakin tersisihnya alat produksi tradisional oleh produk asing, serta penumpukan kekayaan pada kelompok minoritas tertentu. Berikut adalah alasan perkembangan IPS di Indonesia. Yang pertama, di antaranya ada pengalaman sosial masa lalu yang tidak stabil dan mengharuskan adanya pembentukan masa depan yang lebih kokoh sebagai bangsa yang bersatu. Yang kedua, kemajuan pesat dalam pendidikan, teknologi, dan budaya Indonesia menuntut kebijakan pendidikan yang sesuai dengan laju perkembangan tersebut. Yang ketiga, agar lulusan sekolah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, materi dalam kurikulum harus berguna dan memberikan manfaat yang nyata. Selanjutnya, alasan perkembangan